Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali seperti biasa dalam pembelajaran PPKN kelas 12 semester genap, unit kegiatan belajar mandiri 4. Adapun materi yang akan kita bahas sama-sama yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu di antara tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau disingkat dengan UUDS 1950. Yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Adapun bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik. Dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS yang merupakan gabungan antara anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Nasir dari tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Kemudian kedua Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Ketiga Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kemudian yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Dan yang ketujuh Kabinet Juanda atau Kabinet Karya 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Anak-anakku sekalian, adapun hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante atau Badan Penyusun Undang-Undang Dasar untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak kondusif. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya diantaranya: 1. Pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini atau pada periode demokrasi liberal, terjadi beberapa gerakan separatis di daerah. Di antaranya ada yang disebut dengan gerakan atau pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat dengan DITI, dan pemberontakan PRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusional Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, adapun gerakan DITI ada tiga. Yang pertama ada pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar. Kemudian yang kedua di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan yang ketiga di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Sedangkan pemberontakan PRI atau Permesta itu ada 5 pemberontakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan istilahnya dewan, gerakan dewan. Yang pertama adalah Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Muhammad Simbolon. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Mangui di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Pence Samuel. Yang tadi yang bisa Bapak sampaikan atau jelaskan tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Nah, untuk pendalaman materi atau mengukur kembali sejauh mana kalian bisa memahami materi tadi, maka di sini Bapak akan menugaskan secara individu. Dengan bentuk pertanyaannya ada 2. Yang pertama, jelaskan masing-masing alasan mengapa terjadi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Dan yang kedua, jelaskan pula mengapa terjadi pemberontakan PRI di Sulawesi. Silakan kalian tulis terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian dijawab di buku tugas dan dikirimkan tugasnya ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.